mengajak Anda untuk belajar firman Tuhan setiap hari, satu pasal, satu hari saja. Selama kita membacanya dengan sungguh-sungguh, menggali, merenungkan, dan yang lebih penting, melakukannya, maka pertumbuhan rohani yang sehat itu akan terjadi dalam hidup kita. Selamat datang di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di pasal yang ke-11. Pasal 10 kemarin adalah kisah bagaimana Saul mati dengan cara bunuh diri. Raja yang diurapi, raja yang dipilih Tuhan, raja yang didukung oleh seluruh rakyat, memiliki perawakan yang gagah dan karisma yang memukau, tetapi mengakhiri hidup dengan cara yang sangat menyedihkan. Di pasal 11 ini adalah kisah tentang Daud, seolah-olah dibandingkan kenapa Saul seperti itu dan kenapa Daud menjadi seperti ini. Daud di pasal yang ke-11 ini diceritakan menjadi raja atas seluruh Israel setelah sebelumnya dia menjadi raja atas wilayah Yehuda. Setelah Yehuda dikuasai, maka Daud pun merebut Yerusalem, menetap di sana dan menjadi raja atas seluruh Israel. Dan Daud menjadi raja yang bahkan dianggap standar kelayakan seorang raja. Alkitab seringkali membandingkan raja-raja dengan Daud. Jadi raja Daud menjadi standar, saudara. Menjadi pertanyaan, kenapa Daud sedemikian berhasil? Kenapa Daud menjadi sedemikian sukses menjadi raja Israel? Pemerintahannya kuat, bangsa-bangsa lain pun takluk dan tunduk kepada Daud. Kenapa, saudara? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Daud, dia punya hidup yang takut akan Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia minta petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan dia orang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri fakta akan hal itu, bahwa hubungan kita dengan Tuhan menentukan keberhasilan dan kemenangan kita. Tapi yang Alkitab tulis di pasal yang ke-11 ini juga tidak kalah pentingnya. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, perikop tentang pahlawan-pahlawan Daud ini menunjukkan bahwa keberhasilan Daud juga tidak lepas dari orang-orang yang mendukung Daud. Orang-orang yang sedemikian setia kepada Daud, orang-orang yang bahkan mempertaruhkan nyawanya demi Daud. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah lepas dari orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang mensupportnya. Sebagaimana keberhasilan Daud sebagai Raja Israel didukung oleh pahlawan-pahlawan Daud, pahlawan yang gagah berani. Bayangkan seorang diri bisa menghabisi 800 musuh, seorang diri mempertahankan ladang milik Israel, seorang diri dia membunuh sedemikian banyak hingga Alkitab tulis pedang itu sudah lengket dengan tangannya. Orang-orang yang sangat berani. Bahkan ada 3 orang yang begitu setia dengan Daud. Sampai-sampai ketika Daud berkata, seandainya aku bisa minum dari air di perigi itu, maka 3 orang pahlawan Daud ini tanpa diminta, tiba-tiba saja mereka memberanikan diri menerobos pertahanan musuh hanya demi mengambil air yang diinginkan oleh tuannya Raja Daud. Saudara-saudara, dengan memiliki orang-orang hebat seperti itu, maka pemerintahan Daud pun menjadi kuat. Keberhasilan, kesuksesan kita tidak lepas dari orang-orang yang mendukung kita. Maka janganlah kita menjadi sombong. Janganlah kita merasa semua pencapaian ini karena diri kita yang paling hebat. Di balik orang hebat selalu ada orang-orang yang mendukungnya. Orang-orang di belakang layar, orang-orang yang namanya mungkin tidak tercatat, tetapi orang-orang ini berjasa dan memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Saya ambil beberapa contoh, misalnya dalam sebuah pertandingan balap, entahkah MotoGP, entahkah F1, Anda lihat yang bertanding hanya seorang, tetapi keberhasilan orang itu, atlet, pembalap itu tidak serta-merta ditentukan oleh dirinya sendiri. Ada tim mekanik, ada pelatih, ada yang bertugas mencatat, sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa diulas
untuk diberikan kepada si pembalap untuk bisa membalap lebih baik, dan seterusnya. Ada sponsor juga, ada fans juga. Jadi keberhasilan seseorang tidak serta-merta ditentukan oleh dia sendiri. Selalu ada orang-orang hebat yang mendukungnya. Hal ini membuat kita semuanya tidak boleh sombong. Kalau Anda menjadi pebisnis yang sangat berhasil, ingatlah di balik keberhasilan Anda ada orang-orang yang setia dengan Anda, orang-orang yang bersedia merintis dari awal, orang-orang yang menolong Anda ketika Anda mengalami kesulitan. Maka janganlah kita menyombongkan diri. Kita menyadari ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendukung kita. Berbaiklah dengan setiap orang, terutama orang-orang yang begitu setia kepada kita semuanya. Keberhasilan Daud jelas, bukan karena one-manship, tetapi karena ada orang-orang yang Tuhan kirim. Keberhasilan kita di gereja misalnya, seorang hamba Tuhan yang hebat, sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan, dia tidak bisa melakukan sendirian. Selalu ada tim yang sama-sama dengan sehati mensupport, mendukung untuk keberhasilan gereja, keberhasilan pekerjaan Tuhan, keberhasilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar hal yang penting. Setiap orang yang berhasil harusnya menjadi orang yang sangat rendah hati, karena di balik keberhasilan selalu ada dukungan banyak orang dari orang yang Tuhan kirimkan. Tuhan